Ya, saran saya buat Anda adalah ubah mindset Anda sekarang juga dan yakinlah dengan mindset Anda sendiri. Ya, oke. Ya, jadi nggak usah lagi dipikirin orang-orang mikirnya kalau sewa berarti nggak mampu beli rumah alias lebih kaya dari yang punya rumah. Tidak. Kalau Anda sewa, belum tentu Anda tidak mampu beli rumah. Saya ulang lagi, kalau saat ini Anda sewa, belum tentu Anda tidak mampu beli rumah. Bisa saja Anda prioritasnya ke yang lain, yang menurut Anda lebih penting, sekolah anak, pensiun, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Pak Safir, kalau saya sewa terus sampai pensiun, dosa apa tidak secara keuangan? Jawaban saya, no, tidak. Tidak. Yang penting Anda siapin uang buat sekolah anak. Apalagi zaman sekarang guys, saya ngerti banget zaman sekarang banyak orang memutuskan tidak beli rumah. Anda tahu kenapa? Karena rumah di Jabodetabek itu keterlaluan harganya. Keterlaluan harganya. Harganya nggak masuk akal. Nggak masuk di akal harganya. Betul? Harganya nggak masuk di akal. Dan siapa yang bilang bahwa membeli rumah adalah keharusan dari buat milenial? Siapa yang bilang? Kalau nggak bank, developer. Dua itu aja yang bilang. Membeli rumah adalah keharusan. Cuma dua itu aja yang bilang. Bank sama developer. That's it. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan menjual rumah. Apakah developer salah? Nggak salah. Saya sendiri juga berapa kali diundang sama developer untuk ngisi acara launching rumah. It's okay. Dan di acara launching rumah itu pun saya juga bilang bahwa membeli rumah itu udah psikologis. Bukan lagi murah-murahan. Membeli rumah Anda harus bersedia keluar uang lebih banyak. It's okay. Nggak ada masalah. Nah, lanjut, saya tanggapi pertanyaan. Kalau saya wirausaha tapi kontrak malah nggak dipercaya sama supplier. Jawabannya sekali lagi tergantung, memang tergantung industrinya, tergantung bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi guys, sekali lagi pengalaman saya sebagai seorang perencana keuangan, sekali lagi membeli rumah udah sifatnya psikologis. Berarti supplier Anda melihat Anda secara psikologis ya. It's okay, nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Kalau Anda membeli sekali lagi alasannya psikologis, nggak ada masalah. Tadi ada bilang, oke, Alvin Tonang, sepakat, sewa bukan dosa. Terima kasih. Ini saya ngomong loh ya, perencana keuangan. Saya udah bertahun-tahun, dari tahun 98. Ini saya ngomong, sewa bukan dosa. Tapi buat Anda yang punya rumah sendiri, good for you. Bagus banget, nggak apa-apa, pertahankan itu. Tapi kalau Anda saat ini sewa, sewa bukan dosa. Lihat kata-kata saya, Anda lihat mulut saya, sewa bukan dosa. Sewa hanyalah salah satu alternatif pembayaran. Selain Anda beli, Anda bisa sewa. That's it. Tidak ada yang lebih hina satu sama lain ya. Saya mau benerin nih, di Indonesia karena kita terlalu ini banget sama sewa ya. Ya, semuanya pakai kata beli ya, ownership. Oke. Nah, ada statement kata Bung Erwin. Nah, ada statement kata milenial sulit beli rumah. Kalau itu iya. Kalau milenial itu memutuskan untuk beli rumah, sekali lagi berarti udah psikologis betul. Tapi memang harga rumah di sini udah terlalu mahal. Apalagi kalau kita bicara Jabodetabek udah terlalu mahal, agak keterlaluan sekali, agak keterlaluan. Jadi saya bisa mengerti bahwa banyak orang memutuskan saya nggak mau beli rumah, saya sewa aja. Oke, nggak apa-apa, ya. Oke. Nah sekarang, seperti saya bilang, kalau Anda memutuskan untuk membeli berarti alasannya psikologis dan itu tidak salah. Pak Safir, saya mau menabung. Ini ada yang nanya, Indah, ada Chicken Planet Indonesia. Apa sih trik menabung bagi pegawai bergaji tetap agar bisa punya rumah ya? Ini sebenarnya pegawai bergaji tetap itu di mana-mana ada banyak sekali pegawai atau karyawan bergaji tetap. Bagaimana trik menabung ya? Tentu saja Anda nabung untuk DP-nya, Anda menabung untuk DP, Anda berinvestasi untuk DP supaya DP Anda terkumpul. Dan kalau misalnya perusahaan Anda satu lagi juga Anda bisa manfaatkan bonus-bonus yang Anda dapatkan dari perusahaan. Tapi kalau perusahaan Anda tipe-tipe yang pelit atau tidak suka ngasih bonus, maka biasanya Anda harus mencari dari sumber penghasilan tambahan untuk menambahkan ke DP yang bisa Anda lakukan. Oh ya guys, satu lagi, kalau Anda dikasih tabel pembelian rumah dari marketing misalnya, dan Anda rasa kayaknya cicilannya masuk di penghasilan saya, cicilan yang Anda rasa masuk di penghasilan Anda belum tentu Anda mampu beli rumah itu. Kenapa belum tentu Anda mampu? Karena biasanya setelah Anda beli rumah, ada lagi biaya-biaya tersembunyi lain yang harus Anda bayar. Dan yang kedua adalah pada beberapa tahun pertama biasanya bunganya fix, habis itu bunganya naik turun. Kata banknya bunganya terserah kita dong gitu ya. Kalau bunganya naik, cicilannya ikut naik. Kalau bunganya turun, cicilannya ikut. Sekarang lagi. Kalau bunganya naik, cicilannya ikut naik. Kalau bunganya turun, cicilannya ikut. Tetap bukannya turun ya. Lanjut, oke. Ada yang bilang lebih efisien di Pondok Mertua Indah. Yes, kalau kita bicara murah-murahan, tinggal di Mertua lebih murah udah jelas ya. Tinggal di Mertua lebih murah udah jelas. Tapi kalau ada teman Anda yang bilang kok malu-maluin banget sih tinggal sama mertua segala macam, itu udah psikologis. Dan kalau udah psikologis itu udah di luar ranah saya. Karena saya hanya bicara keuangan. Ya, oke. Oke, ini ada yang pertanyaan menarik, bukan pertanyaan ya. Dari Mbak Nalatifah. Thank you. Tadi Mbak Nalani DM saya juga DM beliau. Oke, orang zaman dulu bilang rumah itu aset. Yes, betul ya, rumah itu aset investasi. Tapi
Buat saya Pak Safir malah jadi liability, betul ya. Harga malah turun di daerah Tangerang. Oh, rumah kita deket dong Mbak ya. Harga malah turun di daerah Tangerang, pajak jalan terus, yang nyewa nggak ada. Jawaban saya adalah rumah adalah aset kalau ada yang menyewa. Kalau tidak ada yang menyewa, rumah itu bukanlah. Ya, rumah itu tetap aset, tapi Anda harus keluar uang lebih banyak, betul. Ya, jadi kalau dibilang rumah itu adalah aset, yes, rumah itu adalah aset. Tapi kalau dibilang rumah itu adalah aset investasi, mungkin saya betulin kalimatnya. Kalau rumah itu dibilang adalah aset investasi, ya jawabannya tergantung apakah ada yang menyewa rumah Anda dan apakah Anda bisa jual kembali dengan mudah. Pada prakteknya tidak mudah mencari pembeli rumah dan pada prakteknya tidak mudah menjual kembali rumah Anda. Pertanyaan, kalau gitu saya nggak boleh beli rumah, saya ada boleh beli rumah. Kata siapa Anda nggak boleh beli rumah? Anda boleh beli rumah untuk ditinggali, boleh. Seperti yang saya bilang, kalau Anda beli rumah, alasannya udah psikologis. It's okay, nggak apa-apa, ya, oke, nggak apa-apa. Yang salah nih guys, yang salah. Orang saya sarankan untuk tidak membeli rumah, sewa aja karena alasan finansial. Tapi saran ini saya berikan untuk semua orang. Iya, salah, saya salah kayak begitu. Salah. Saya bilang ke semua orang, udah sewa aja. Salah. Kenapa? Karena ada orang yang secara psikologis itu lebih kuat daripada ingin hemat. Gitu, secara psikologis dia lebih kuat, nggak apa-apa. Jadi memang bukan untuk semua orang. Saya cuma bilang kalau Anda mau hemat ya sewa, tapi kalau Anda lebih mikirin psikologis, beli, nggak ada salah benar. Ya, oke, lanjut. Oke. Bila beda tipis, bukankah beli lebih pas? Enggak, bedanya jauh ya, beda jauh ya. Untuk area yang sama, dengan cicilan yang sama, tetap bedanya jauh ya. Tetap bedanya. Untuk area yang sama, cicilannya pasti beda ya. Untuk bisa cicilan sama, DP-nya harus Anda perbesar ya. Bedanya jauh, tetap beda jauh ya. Sekali lagi memang beda jauh atau tidak tergantung lokasi ya. Di Papua misalnya, kalau di Jabotabek itu kalau nggak salah sekitar 1, 2, 3% dari harga rumah untuk Anda bisa menyewa dari nilai rumah saat itu ya. Tapi kalau di Papua itu sekitar 10% dari nilai rumah saat itu untuk Anda. Jadi intinya kalau sewa rumah di Papua lebih mahal. Jadi banyak orang bilang, lu 10 tahun nyewa rumah di Papua itu bisa jadi milik. Iya kalau 10 tahun. Nah, kalau Anda cuma sewa 2 tahun misalnya, ya ngapain Anda beli? Anda tuh cuma sewa 2 tahun gitu ya. Sekali lagi memang beda tipis atau tidak tergantung lokasi di mana. Dengan asumsi kita bicara Jabotabek, maka buat saya bedanya jauh. Tetap beda jauh ya. Thank you. Terima kasih. Oke. Beli rumah, apakah lebih baik KPR atau ambil kredit tanpa agunan? Atau mengambil KTA lalu bayar cash? Terima kasih Pak. Kalau Anda memutuskan untuk beli rumah, Anda lebih baik tetap ambil KPR saja yang normal. KPR normal saja daripada ambil KTA lalu bayar cash ya, dia lebih murah, tetap lebih murah. Oke, lanjutkan. Tanggapannya. Thank you. Oke, semuanya pengen kata beli. Nah, oke, ya. Ya, sekali lagi Ibu Sri Mulyani bilang milenial sulit beli rumah. Iya, milenial sulit beli rumah. It's okay, nggak ada masalah. Dia bisa sewa. It's okay, nggak ada masalah. Dia bisa sewa kok. Dia bisa sewa dan ketika pensiun nanti, kalau Anda takut tidak, buat Anda yang sewa, ketika pensiun nanti Anda takut tidak bisa bayar sewa, jangan lupa ketika pensiun Anda tetap harus bayar telepon, listrik, air, bla bla bla. It's okay, nggak ada masalah, ya deh. Nah, kalau Anda takut tidak bisa bayar sewa ketika pensiun, berarti Anda tidak menabung dan berinvestasi. Buat Anda yang membeli rumah dengan alasan kalau saya sewa, pada saat pensiun saya takut tidak bisa bayar sewa, berarti Anda tidak menabung dan berinvestasi. Oke ya, satu lagi lebih efisien IPM. Oke. Oke, thank you. Oke, nikah dulu atau rumah dulu Mas Safir? Oke, nikah dulu atau rumah dulu? Nikah dulu atau rumah dulu? Saya kasih tahu sama Anda ya. Ya, Anda nanya kan nikah dulu atau rumah dulu? Oke, saya kasih tahu sama Anda. Kalau Anda nanya gitu, berarti yang ada di pikiran Anda adalah rumah harus beli, betul? Ya, saya udah kasih tahu sama Anda bahwa untuk bisa pakai satu barang, itu Anda tidak harus jadi pemiliknya. Anda bisa sewa. Untuk bisa memakai satu barang, Anda tidak harus jadi pemiliknya, Anda bisa sewa. Jadi kalau Anda nanya gitu, berarti di pikiran Anda adalah nikah dulu atau beli rumah dulu. Ini jawaban saya. Kalau Anda cocok, Anda nikah aja. Ya, Anda cocok nikah aja. Anda bisa rumah, Anda bisa sewa. It's okay, nggak ada masalah kok. Anda bisa sewa, gitu ya. Dengan Anda menyewa, Anda biasa lebih fleksibel. Jadi kalau Anda lihat lokasinya udah nggak begitu enak, Anda bisa pindah. It's okay. Mau pensiun, mau pindah-pindah terus sama pensiun, it's okay. Saya lebih takut. Yang penting Anda punya tabungan dan investasi. Saya lebih takut Anda tidak punya tabungan dan investasi daripada takut Anda tidak punya rumah milik sendiri. Anda mendingan Anda
rumahnya sewa, tapi Anda punya tabungan dan investasi. Kalau Anda punya tabungan dan investasi dan sekaligus rumah milik sendiri, it's okay, apa-apa juga, malah lebih bagus kan gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa ya, oke ya. Oke, Bapak Ibu, oke ya, oke, yes, thank you. Punya rumah warisan tapi lokasi jauh, oke. Punya rumah warisan tapi lokasi jauh dari tempat kerja, oke. Harus beli atau saya, oke. Saya tahu banyak di antara orang tua kita yang seringkali membeli rumah dengan alasan bahwa kalau rumah ini sudah kami tidak tinggali lagi, Pak Safir, rumah ini bisa kami berikan untuk anak kami. Atau Anda misalnya, Anda beli rumah dengan asumsi bahwa nanti kalau anak saya besar, saya ingin dia punya rumah, dia bisa tinggal di rumah kita. Betul? Itu alasan Anda. Bahkan itu kadang-kadang alasan Anda untuk membeli rumah kedua, kadang-kadang itu alasan Anda untuk membeli rumah ketiga. Kenapa? Karena Anda kepingin rumah itu menjadi tempat buat anak Anda tinggal. Good for you. Cuma saya kasih tahu sama Anda. Pada prakteknya, anak Anda belum tentu suka tinggal di lokasi yang rumahnya Anda beli. Salah lagi. Anak Anda belum tentu suka tinggal di lokasi yang rumahnya Anda beli. Saya kasih contoh. Ada orang tinggal di daerah Pluit. Dia tinggal di daerah Pluit. Suatu hari dia lapar mata ngelihat promosi rumah di daerah Gading Serpong. Dia belilah rumah di Gading Serpong dengan alasan bahwa nanti kalau anak saya besar, anak saya bisa tinggal di sini. Dan Anda tahu apa yang terjadi, guys? Dia beli rumahnya, ya. Kemudian dia beli rumahnya dan dia menunggu anaknya besar dengan harapan ketika anaknya besar, anaknya bisa tinggal di rumah yang dia beli itu. Anda tahu apa yang terjadi, guys? Ketika anaknya besar, anaknya tidak mau tinggal di lokasi itu. Kenapa? Karena dia tidak merasa cocok dengan lokasinya. Kalau gitu, apa alasan orang tuanya ngebeli rumah itu tadi sebetulnya? Dia bilang untuk kuliah anaknya. Anaknya tidak kuliah di situ, anaknya kuliah di tempat lain. Dan anaknya tidak suka tinggal di lokasi itu. Jadi sebetulnya alasan orang tuanya beli itu kenapa? Karena lapar mata. Ada uang lebih, lapar mata lihat promosi, dia beli. Jadi begitu ditanya, kamu kok beli? Iya, ini buat anak saya. Excuse. Kamu kasih saran buat Anda. Kalau Anda mau kasih sesuatu buat anak Anda, saya kasih tahu. Kalau Anda mau kasih sesuatu buat anak Anda, ini saran saya buat Anda. Jangan kasih rumah. Kenapa? Karena kalau Anda kasih rumah, nomor satu, belum tentu dia cocok tinggal di lokasi itu. Nomor dua, seringkali dia akan bingung mau ngapain dengan rumah itu. Dia mau jual seringkali tidak mudah. Kalau dia tinggali syukur, tapi kalau dia tidak tinggali, dia mau jual seringkali tidak mudah. Dia mau sewain, dia belum punya pengalaman nyewain. Ya kalau Anda mau kasih sesuatu buat anak Anda, tidak usah kasih rumah, kasih aja uang, kasih saham, kasih reksadana, kasih kripto, apapun. But bukan rumah. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia betah atau tidak tinggal di lokasi yang Anda beli rumahnya. Oke, ya. Jadi ini yang terjadi dengan Mbak Yovita Arumi. Mbak Yovita nanya, saya punya rumah warisan tapi lokasi jauh dari tempat kerja. Ya kan, Mbak Yovita sendiri ngerasa bahwa rumah warisan dari orang tuanya nggak cocok buat saya karena jauh dari tempat kerja. Oke, ya. Oke, Anda bertanya aja Pak, cuma mau bilang terima kasih aja Pak, sehat dan sukses selalu. Oke, thank you. Oke, kalau bisa menabung dan investasi dan bisa beli rumah berarti lebih baik. Oke, sekali lagi beli rumah itu sifatnya psikologis, bukan murah-murahan ya. Beli rumah untuk disewakan, tinggalnya sama ortu. Bagus banget beli rumah untuk disewakan, tinggalnya sama ortu. Pertanyaan, problemnya sekarang adalah rumah untuk disewakan itu banyak banget membanjir. Anda nggak percaya? Coba Anda lihat launching sebuah klaster rumah baru. Anda lihat launching sebuah klaster rumah baru. Seringkali ketika klaster itu di launching, seringkali tidak semua orang langsung tinggal di situ ya. Paling yang tinggal di situ cuma 20%. Yang lain langsung menyewakannya atau menjual kembali. Yang lain langsung disewakan atau dijual kembali. Percaya Mas? Anda cek disewakan atau dijual kembali ya. Kenapa? Karena orang yang beli itu kebetulan kelebihan uang, dia beli, dia pikir properti adalah dewa, ya, investasi paling dewa sedunia. Dia mau jual kembali, tidak mudah menjualnya kembali. Kalau dibikin kos-kosan bagaimana Pak? Bagus banget ketika Anda menyewakan rumah Anda dalam bentuk kos-kosan, Anda mengefisienkan penyewaannya. Jadi daripada Anda sewakan satu rumah, mendingan yang Anda sewakan adalah kamar-kamarnya. Good, bagus, saya dukung Anda sewakan dalam bentuk kos-kosan, dia bisa lebih maksimal. Oke. Orang tua beli rumah di Medan, anak kerja dan tinggal di Jakarta. Oke, ini Bang Yosi ini curhat. Orang tua beli rumah di Medan, anak kerja dan tinggal di Jakarta. Tapi kenapa orang tuanya beli rumah di Medan dengan harapan bahwa anak-anak akan tinggal di sini ketika mereka besar?
Ternyata anak-anaknya tidak tinggal di Medan, anak-anaknya tinggal di tempat lain, yaitu di Jakarta. Kalaupun anak-anaknya tinggal di Medan, belum tentu anak-anaknya cocok tinggal di lokasi yang rumahnya dibeli oleh si orang tua. Mungkin anaknya cocoknya di Medan, tapi lokasinya tengah kota banget, sementara orang tuanya belinya di pinggir kota banget ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau kasih sesuatu buat anak Anda, jangan kasih rumah, kasih aja uang, emas batangan yang mudah dijual, kasih reksadana, kasih kripto, apapun itu. Oke. Oke. Mohon maaf, wanita adalah manusia, bukan seperti objek barang yang bisa diterima konsep kepemilikan. Saya tidak bilang soal wanita atau apa. Saya kan cuma bilang pacaran atau menikah, cuma apa ya. Thank you ya. Oke, terima kasih. Ya, rumah dulu atau mobil dulu? Rumah dulu atau mobil dulu? Jawabannya ya tergantung Anda kerja apa. Kalau kerja Anda sales, Anda kerjanya harus dari satu tempat ke tempat lain untuk ngetok-ngetok perusahaan orang, mungkin kendaraan. Ya. Tapi sekali lagi ingat, untuk Anda pakai kendaraan, Anda tidak harus jadi pemilik dari kendaraan tersebut, Anda bisa sewa. Dan sekarang bahkan saya dengar ada satu grup mobil yang dia bikin perusahaan untuk menyewakan mobil. Ya, Anda bisa sewakan mobil dan Anda bisa menyewa mobil sama seperti berlangganan Netflix. Ya, rumah dulu atau mobil dulu. Rumah Anda sewa aja ya. Ini Anda pikirannya kepemilikan mulu, milik mulu, aset konsumtif mulu. Beli rumah dulu atau beli mobil dulu, milik mulu ya. Ada kepala kita barang mulu. Ya. Kalau Anda tidak ada masalah psikologis, Anda sewa aja. Tapi kalau Anda ada masalah psikologis, go ahead. Anda silakan beli mobil atau rumah. Go ahead, silakan, nggak apa-apa. Oke, kalau kerjanya pindah-pindah sama pensiun gimana? Kalau kerjanya pindah-pindah sama pensiun, mungkin Anda tidak harus punya rumah sendiri, Anda sewa aja. Kalau kerjanya pindah-pindah sama pensiun, Anda sewa aja. Ya. Oke ya. Oh ya, saya lebih takut Anda tidak punya tabungan dan investasi daripada tidak punya rumah sendiri. Dan satu lagi, saya lebih takut Anda tidak punya tabungan, investasi dan asuransi daripada tidak punya rumah sendiri. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam.